Halo, selamat sore, siang, pagi, malam untuk teman-teman yang lihat video ini dan teman-teman yang ada di Zoom kali ini. Saya kurang tahu apakah teman-teman yang lain mau gabung atau enggak. Yang terpenting pada pertemuan terakhir ini saya akan berikan penjelasan keseluruhan tentang soal UTS pertama. Yang kedua adalah masing-masing karya. Kalau ada pertanyaan silakan untuk ngobrol, nggak apa-apa, ngobrol aja. Nggak usah takut untuk ngobroling. Kemudian kita mulai dengan melihat dulu soalnya. Ini untuk dikumpulkan di tanggal 7 Januari, masih ada sekitar 1 minggu lagi, tepatnya 7 hari lagi. Untuk pengumpulannya itu sesuai dengan jadwal. Kita lihat jadwalnya dulu. Kemarin tuh kayaknya udah saya download deh. Jadwal. Oh, nggak ada. Kita download dulu jadwalnya. TU. Ini UPM UAS dasar pagi. Karena gini kita RM dan RN, maka kita lihat jadwal paginya. Oh, ini udah saya download sebenarnya. Jadwalnya ada di BK. Masih ngerekam kan ya? Iya, terus. Desain komunikasi visual. Pengumpulannya di tanggal 7 depan ini. Dan jadwalnya jatuh di hari Kamis tanggal 7 Januari. Jadi anote. Kamis tanggal 7 Januari, desain komunikasi visual 1, deadline jam 22. Jam 8 sampai 12.20 untuk pagi. Jadi harapan saya teman-teman bisa di KP1 ini sesuai dengan jadwalnya. In deadline, kalau kalian lebih dari deadline itu akan mengakibatkan ketidakbagusan dalam nilai atau ketidakdianggapan. Begitu untuk jadwal. Kok nggak bisa di erase? Oh. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang soal. Soalnya ini bisa kalian pause nanti. Bagi yang ada di ada di room ini, saya menjelaskan untuk yang teman-teman siang. Seperti yang sudah saya katakan bahwa soalnya sudah saya berikan sebenarnya di beberapa minggu yang lalu, yaitu berupa 6 langgam dengan UMKM atau brand lokal yang sudah dipilih. Poster promosi produk dirancang menggunakan grid system dan layout yang tertata dengan baik dan lengkap dengan semua elemen desain seperti gambar, teks, lambang, shape, atau form. Kumpulkan desain poster dalam bentuk PDF 7 halaman yang terdiri dari halaman 1 nama NPM profil singkat UMKM yang dipilih serta jenis produk yang akan dipromosikan. Kalau ada produknya ataupun ada tema-tema, misalkan ada tema promosi yang lain, silakan untuk disampaikan di situ secara singkat. Kemudian halaman 2-7 merupakan urutan dari etnik, art nouveau, art deco, geometrik, pop art sampai flat art. Satu demi satu. Secara sederhana itu soalnya. Kalian bisa lihat saya berikan contoh. Bentar. Kemudian share screen. Nah, karena bentuknya adalah A3, jadi halaman depan itu ada nama NPM. Jangan lupa menggunakan grid system supaya saya bisa tahu bahwa kalian benar-benar mengkonstruksi dengan baik. Kemudian karya etnik, karya art nouveau sampai karya flat design di halaman 1, halaman 2. Kita pakai annotation. Halaman 1, halaman 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 halaman dikumpulkan sesuai dengan konstruksi karyanya, dan saya memberikan spesifiksi karya untuk memuat tema atau konsep atau tujuan atau harapan dari karya tersebut, sehingga tidak ada miskomunikasi antara saya dengan kalian. Gitu. Jadi harapan saya
kalian memaksimalkan karya tersebut. Nah, gimana supaya bisa mendapatkan nilai maksimal? Yang pertama yang akan saya nilai adalah kesesuaian karya dengan tema etniknya, kemudian tema Art Nouveau, dan sampai ke tema flat design-nya. Jadi salah satu masing-masing itu ada konstruksi karyanya, ada ide-ide apa sih yang ingin kalian tambahkan di situ. Jadi bisa juga ada selain ada harapan, ada juga ide apa sih yang akan kalian konstruksikan di situ. Kalian bisa diberikan di deskripsi karya. Ukuran untuk deskripsi karya itu tidak lebih dari 14. Jadi saran saya deskripsi karya itu antara 12 sampai 14 pt aja. Kalian bisa menggunakan AI, InDesign, atau apapun yang ingin kalian gunakan. Hanya saja gunakan grid system. Ingat, gunakan grid system. Sistemnya jangan lupa digunain karena grid system ini penting, jadi jangan lupa untuk digunain grid systemnya. Pastikan grid systemnya digunakan dengan baik. Gitu, teman-teman. Kita stop share dulu, kemudian kita masuk ke yang tadi. Jadi perancangan poster promosi produk ini bisa juga produk, bisa juga kalau kemarin itu ada tema apa namanya yang non produk, itu bisa mengajak sesuatu, itu diperbolehkan. Jadi masih bentuknya masih promosi asal brandnya tetap dicantumkan. Mari kita evaluasi untuk yang keseluruhan. Kita mulai dari etnik dulu. Pakai email yang lama, DKP3, etnik. Poster ini merupakan konstruksi poster yang menggunakan sumber-sumber dari sumber-sumber dari keetnikan kekhasan daerah masing-masing wilayah. Misalkan dia dari PI Susu dari Bali, ya gunakanlah bentuk-bentuk Bali gitu. Dan pastikan di deskripsi itu gunakan EYD yang baik. Kalau dia judul S itu harusnya besar, K ini harusnya besar. Kata pertama itu huruf pertamanya besar, baru kemudian seperti kalimat yang lain. Dan apabila kamu menulis jangan sampai typo, jadi pastikan spasinya ada, kemudian titiknya sesuai, dan lain sebagainya. Benarkan Bali. Penilaian untuk etnik ini akan berfokus pada etnik yang digunakan. Etnik yang digunakan itu tidak hanya sekedar ditempel kayak gini, tapi juga kalian tracing, itu akan memberikan nilai yang baik juga. Kemudian selain etnik, tes bentar, ini saya kayaknya nggak nyala. Tes 1, 2, 3 tes. Oke, lanjutlah. Ternyata agak jauh. Tapi suaranya kedengaran. Nah, untuk tipe-tipe etnik ini akan sangat saya rekomendasikan untuk men-trace etniknya, mengambil elemen etniknya untuk ditempel, bukan hanya sekedar gambar ditempel. Itu yang saya rekomendasikan. Tapi kalau kalian mencoba untuk yang lain, ya silakan sih sebenarnya. Ini yang tadinya A4, silakan untuk diubah jadi A3, dan ada deskripsi di bawah, seperti yang tadi sudah saya katakan. Kemudian kita lihat langgam etnik yang lain. Nah, karena dia UMKM, jangan pernah menggunakan brand besar. Jadi jangan menggunakan Indomie, Indofood, dan lain sebagainya. Dan jangan nge-trace, auto-trace maksudnya. Jadinya kayak gini, ini auto-trace. Walaupun kamu menggunakan etnik dengan menggunakan bentuk ini, jangan menggunakan brand besar. Lihat UMKM atau brand lokal. Klik ini. Di luar dari itu auto 56. Enggak deh, 55. Lulus tapi disarankan untuk mengulang. Apapun alasannya, karena sudah diberikan ya. Jadi jangan gunakan brand besar. Type no. Etnik yang lain jangan juga kayak gini, asal tempel, kemudian kalian hanya memberikan tulisan-tulisan. Kalau kalian kalau kalian kesulitan, saya sudah memberikan cara supaya supaya kalian itu mampu untuk membuat etnik yang sesuai.
atau membuat karya yang sesuai, maka silakan untuk membuat ininya dulu, membuat apa namanya, membuat kayak gini dulu. Ini kayaknya punya si siapa, Erdian ya, oh iya Erdian. Jadi kalian buatlah sketsanya dulu, baru di trace. Itu akan membantu kalian untuk mengkonstruksi karya yang sesuai gitu. Ini bagus contohnya RN si Adrian. Suka saya untuk beberapa prosesnya itu juga ditampilkan, tapi itu yang kemarin asistensi. Untuk yang final itu nggak perlu, tapi ini cara yang bagus untuk membuat. Jadi hasilnya tidak akan seperti ini gitu, konstruksinya jelas bentuknya. Kalau kayak gini saya nggak bisa meloloskan untuk nanti di DKV 2 itu. Kemudian sama, jangan brand besar, etnik dulu, etnik ada lagi etnik poster, etnik kita lihat adakah yang lain, ada etnik. Nah kayak gini, ini kemarin sudah saya kritisi juga dari Bangka dari mana. Kemudian gunakan elemen-elemen desain yang sesuai dengan daerahnya. Kayak gimana sih bentuknya gitu kan. Kita lihat punyanya si, saya selalu suka dengan contohnya Singgit Satria. Ini cukup konsisten untuk menggunakan etniknya. Ini yang apa? Nah ini etnik yang bagus, mencampurkan antara ilustrasi dengan karya raster. Jadi etnik macam ini yang seharusnya identitasnya itu tidak keluar dari batik Purwokerto kalau si Sigit. Kita lihat yang lain, etnik. Kita lihat etnik. Art Nouveau itu bareng sama etnik. Etnik yang enggak ada. Mungkin saya kelewat. Ya intinya itu sih sebenarnya. Jadi etnik itu bentuknya itu harusnya itu mengambil dan kalian tracing pribadi, baru kemudian kalian record. Jangan lupa identitasnya yang sesuai, kemudian mengkonstruksi dengan baik. Itu untuk etnik. Kemudian berikutnya setelah etnik kita masuk ke Art Nouveau. Art Nouveau ini merupakan konstruksi gambar. Ini etnik. Ini etniknya. Jadi etnik jangan cuma nempel, tapi dikonstruksikan dengan baik bentuknya. Kemudian Art Nouveau, ini Art Nouveau-nya. Itu gunakan sulur-sulur yang banyak. Kalian bisa lihat di sini Art Nouveau. Art Nouveau ini konstruksinya adalah bentuknya biasanya menggunakan feminim dan menggunakan banyak sulur. Saran saya jangan mengambil kemudian menempelkan saja, tapi silakan untuk membuat atau mentrace sulur tersebut. Jadi dibuat sulurnya kan ada cara untuk mengcopy biar dia melingkar gitu kan, buat gitu, jangan cuma di trace, auto trace maksudnya. Gitu. Ciri khasnya adalah dia memiliki outline yang tebal, konstruksinya yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan temanya gitu. Nah harapan saya bentuk sulurnya juga banyak, karena tipe-tipe Art Nouveau ini cukup mengkonstruksinya agak sulit ya dibandingkan yang tadi etnik. Nah bentuk-bentuk kayak gini, makin banyak sulur, makin membuat dia feminis, makin bagus. Itu. Nah, sama. Jangan gunakan brand besar, gunakan UMKM. Kalian juga bisa menggunakan manual seperti ini, gitu kan? Tapi yang manual seperti ini akan berat di scan. Tapi konstruksinya gimana? Udah sesuai, menggunakan perempuan, kemudian banyak sulur-sulur. Gitu. Nggak masalah kalau kalian mau menggunakan manual. Muhammad Fadli, kita lihat.
Nah, bisa kayak gini. Kalau kalian mau men-trace pun, itu harus dilihat bagaimana kehalusannya dia. Menggabungkan. Hanya saja ini sulurnya tebel, ininya jadi tipis. Gimana biar bisa sama? Ya disamakan. Kalau makanya satu-satunya cara sebenarnya adalah trace-nya itu adalah manual tracing. Manual tracing itu yang satu-satu menggunakan pen tool atau menggunakan apa namanya? Menggunakan pen tablet untuk tracingnya supaya tidak sekedar tempelnya, sekedar tempel bawahnya. Kayak gini udah sesuai dengan tema, tapi tidak sesuai dengan kemampuan kalian sebagai anak di kafe. Harusnya seperti ini agaknya tidak terlalu bagus untuk diteruskan. Lebih baik dikonstruksikan dari awal gitu. Nah, kalau ini pun Art Nouveau ini juga terlalu sederhana. Sih, lihat bentuk-bentuknya itu biasanya akan menyulur dan akan ada perempuannya. Ciri khas Art Nouveau itu keperempuan-perempuanan. Tapi kalau mau nggak pakai perempuan gimana Pak? Boleh aja. Tapi lihat belakangnya deh. Pasti akan bentuk-bentuknya bentuk-bentuk kayak gitu. Gitu. Art Nouveau poster pasti juga kayak gitu bentuknya. Bisa kalian lihat bentuknya. Ada elemen-elemen di abad 16-17 itu yang digunakan. Kami bisa contoh di sini, di Google ada banyak contoh yang bisa kalian tiru, tapi bukan untuk langsung di-trace. Ingat, bukan untuk langsung di-trace. Akan lebih baik kalau kalian mengkonstruksikan dengan baik bentuknya. Kalau kalian mau simpel, bentuknya kayak gini nih. Ini simpel. Boleh Pak, boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah. Gitu. Idenya sesuai. Bukan hanya sekedar nempel. Kalau beberapa yang lain kan bentuk kayak gini kan asal tempelan. Bentuk ininya pun langsung tempel. Gitu. Gambarnya pun harus gambar Art Nouveau. Etnik juga sama, sebisa mungkin gambarnya juga etnik. Tapi kalau kalian menggabungkan antara etnik dengan gambar raster juga nggak masalah. Tadi kayak punya sedikit tuh, it's fine, oke, nggak masalah. Kita masuk di Art Nouveau itu secara garis besar, jadi silahkan untuk direvisi bagi yang merasa direvisi, perlu revisi, silahkan direvisi kayak gini. Silahkan untuk direvisi konstruksinya. Kemudian jangan hanya sekedar membuat dengan tema seperti ini, buatlah dengan tema yang lebih sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh dalam artian kalian mengkonstruksi dulu desain awalnya, baru kalian tracing. Dan bisa juga kayak gini, hanya saja belakangnya terlalu polos. Itu. Kalau kamu menggunakan Art Nouveau yang polos seperti ini, gunakan Art Nouveau yang juga sama-sama polos, yang bentuk karakternya juga polos. Kayak gini tadi. Gitu. Nah, biasanya Art Nouveau konstruksinya kayak gini bentuknya. Oke, itu untuk Art Nouveau. Kita masuk ke Art Deco. Art Deco ini adalah semangatnya semangat modernisme. Kalau kalian lihat di Art Deco, kita lihat bentuknya itu adalah bentuk-bentuk modern, bentuk-bentuk yang apa namanya, kekinian zaman dulu ya, bukan kekinian zaman sekarang. Art Deco itu bentuknya kan bentuknya kayak gini nih. See? Biasanya akan memiliki identitas apa namanya, akan memiliki identitas gedung atau bridge, sesuatu yang kokoh, sesuatu yang modern, sesuatu yang merevolusi sesuatu yang lain. Dan biasanya Art Deco itu kalau kamu menggunakan karakter, itu karakternya akan bentuknya kayak gini. Itu Art Deco. Bentuknya Art Deco kayak gini. Ini Art Deco. Mari kita lihat hasil Art Deco-nya teman-teman yang lain. Art Deco. Art Deco ini biasanya kalau bentuknya kayak bentuk karakternya seperti ini, maka buatlah bentuk-bentuk karakter yang seperti ini juga. Gitu. Karakter identitasnya juga sama, buatlah yang seperti itu
supaya konstruksinya jelas, supaya juga orang-orang bisa melihat bahwa oh ini memang temanya adalah Art Deco, semangatnya adalah semangat modernisme, semangat industri, semangat menunjukkan bahwa oh ini adalah sesuatu yang modern. Nah, gimana kalau bentuknya detail kayak gini? Kalau bentuk detail kayak gitu, kamu bisa membuat konstruksinya lebih sederhana. Kayaknya di flat sih sebenarnya. Cuman untuk Art Deco jangan hanya menggunakan gambar kemudian di trace yang lebih simple kayak gini, itu nggak baik. Lebih baik kamu nge-trace itu bentuknya, tracing-nya adalah bentuk-bentuk kayak gini. Nah, gitu. Lihat bagaimana dia menarik garis, lihat bagaimana objek itu dibentuk pada artikel. Itu akan membantu. Ada maghrib bareng. Oh iya tadi maghriban. Kita lihat artikel yang lain. Moga-moga ada artikelnya si Fauzi, Mauzi, Asnovi. Oh iya, jangan lupa kalau Art Nouveau itu fontnya juga diperhatikan ya, jangan asal ya. Nah, Art Deco kayak gini bisa. Jadi menampilkan bangunan-bangunan, kemudian menampilkan modernitas gitu. Bisa untuk kayak gitu. Kita lihat Art Deco yang lain. Nah, kalau gimana kalau dengan raster kayak gini, Pak? Bisa, nggak apa-apa. Tapi gunakanlah raster ini, warna-warnanya itu juga di warna-warna yang di belakangnya. Warna-warna pembentuk belakangnya itu juga ada pada di sini. Itu akan membantu Art Deco kamu akan sesuai dengan konstruksi karya Art Deco yang sesuai konsep Art Deco ini. Lihat bagaimana Art Deco menampilkan karakteristiknya. Dan perhatikan font yang digunakan. Biasanya font yang digunakan itu adalah font yang sans serif, bukan font-font yang memiliki kait. Bentuk kecilnya juga kayak gini. Kalau kalian memilih dekoratif ya dekoratif yang simple aja, nggak yang sampai menyulur-nyulur seperti Art Nouveau. Ini juga Art Deco. Si Edian ini dia juga udah sesuai membuatnya dan itu menurut saya bagus. Nah kalau kayak gini itu cenderung akan hanya menempelkan saja. Akan lebih baik kalau bentuknya itu juga bentuk Art Deco. Seperti yang sudah saya bilang bahwa bentuk-bentuk Art Deco adalah bentuk yang seperti ini. Itu untuk Art Deco. Punya Dede dong Pak, Art Deco-nya Pak. Yang punya apa? Dede. Art Deco. Punya Dede. Iya. Saya sekalian semuanya tuh Pak kemarin sih kalau nggak salah. Filenya saya kirim ulang. Ya karena memang ini sudah masuk ke wilayah ini di sudah apa namanya sudah masuk ke wilayah keseluruhan ya. Jadi hanya sekedar review dikit-sedikit. Iya Pak, sekali minta. Niatnya Art Deco ini kan? Iya Pak. Nah untuk Art Deco yang kayak gini, kamu bisa lihat bahwa tema dari keripik itu harusnya muncul. Meskipun secara bentuk itu oke, tapi warna-warna belakangnya itu tidak menunjukkan Art Deco. Gimana sih bentuk-bentuk Art Deco, warna-warna Art Deco? Lihat bagaimana gradasi yang dia ciptakan. Kalau kamu berniat untuk membuat seperti itu, membuat seperti ini, maka gunakanlah objek-objek yang juga sama dengan itu. Misalkan bentuk keripiknya, bentuk yang tadi, yang sampingnya, yang bagian ini entah topi, entah keripik, saya nggak ngerti. Moga-moga sih. Topi itu Pak. Topi chef. Nah, kalau mau kamu topi chef, gunakanlah bentuk yang kayak gini. Lihat cara pewarnaannya Art Deco. Atau yang bentuk kayak gini sekalian. Gitu. Oke. Jadi silahkan untuk merevisi Art Deco-nya supaya sesuai dengan konsepnya. Banyak-banyak lihat referensi Art Deco. Art Nouveau-nya Pak. Balik lagi deh Art Nouveau deh. Sama Art Nouveau itu kan balik. Baru nyambung saya Pak. Oh, anak SA kan? Masih nanti kok. Nanti saya review lagi dari awal. SA jam berapa Pak? Nanti jam 7, setengah 8 mulai tepatnya. Agak mundur gitu ya. Ini teman-teman siang dulu yang masuk. Oh ya udah nggak apa-apa Pak. Siang. Nanti aja mungkin. Nggak apa-apa. Slow. Oke, kita tadi masuk sampai ke Art Deco. Setelah Art Deco, kita akan mengobrolin tentang tadi apa? Saya lupa.
Geometrik poligonal. Ciri geometrik poligonal ini adalah penggunaannya itu menggunakan hal-hal yang berbasis pada geometrikal atau yang berbasis pada poli. Gimana sih bentuknya? Poligonal. Kita ke poligonal dulu. Nah, kayak gini. Ini masuk ke poligonal. Dasarnya adalah bentuk-bentuk poli. Nah, kelihatan ya. Bentuk dasarnya ada bentuk-bentuk poli. Untuk kamu yang menggunakan menggunakan manual, silahkan di scan-nya yang bagus ya, jangan menggunakan foto kayak gini dan dikumpulkan. Tapi secara konsepnya gitu. Poligonal ya, produknya menggunakan poligonal. Kita lihat dengan bentuk langgam yang lain, poligonal. Jangan sampai menggunakan, kemarin sudah saya bahas atau saya singgung bahwa jangan menggunakan poligonal sebagai penghias, tapi gunakan poligonal sebagai konsep utama. Kalau kayak gini, apanya yang mau ditampilkan kan hampir nggak ada. Cuma tulisan Gudeg Jogja belakangnya poligonal. Gitu. Bentuknya kayak gimana sih? Bentuk-bentuk poligonal kita lihat. Adakah yang sesuai poligonalnya? Ini juga sama. Robertus Dimas. Low poly. Poligonal low poly. Nah, ini pun juga dari dari gambar kemudian dikasih poli saja, itu juga saya sangat menyarankan untuk tidak menggunakan hal yang kayak gini. Itu si Erika kita lihat. Nah, poligonal belakangnya. Jadi kayaknya banyak masalah kayaknya di poligonal itu. Poligonal sebagai penghias kalau kayak gini tuh. Kenapa? Karena lihat nasi megononya tidak berasal dari poligonal, bentuk megononya juga tidak berasal dari pagar poligonal, font type-nya juga tidak menggunakan poligonal. Kayak gimana sih bentuk-bentuk poligonal? Mari kita lihat. Nah, bisa kayak gini nih. Kayaknya kemarin revisi si BD. Low poly ya dia pakainya. Low poly itu bentuknya produknya dijadiin low poly. Ini bisa bentuk-bentuk kayak gini nih. Low poly. Mari kita lihat di sini. Poly. Nah, kalau kamu menggunakan bentuk-bentuk poligonal, bentuk-bentuk yang seperti ini. Ini poligonal. Tapi jadikan objek ya. Jangan nggak jadikan objek ya. Nanti dulu untuk review ya, kita langsung ke ini dulu. Kita ke semuanya dulu. Jadi biar teman-teman bisa review juga untuk yang masing-masing kalian, teman-teman. Jadi dasarnya geometrik dan poligonal itu adalah bentuk-bentuk geometris itu sendiri, atau low poly itu sendiri, atau poligonal itu sendiri. Sehingga jangan sampai bentuk-bentuk poly itu keluar dari konsep poly itu sendiri. Misal kayak gini. Ini kan tidak berbentuk poly. Lebih baik kamu menggunakan objeknya itu dijadiin poly. Dijadiin geometri. Gitu. Kemarin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan poly itu, beberapa sudah sesuai. Kita lihat yang lain, adakah yang sesuai dengan polinya. Nah, ini bisa bentuk poly. Jadi objeknya yang digunakan poly. Tapi bawahnya kemarin saya berikan komentar untuk gunakan juga ininya poly, kemudian bas coknya juga poly. Gitu. Dasarnya geometrikal. Karena dasarnya bergeometrikal, maka bentuk-bentuk geometrinya harus kuat gitu. Ini bisa bentuk poly. Cuman kemarin yang ini tulisan ini tidak menerjemahkan dari poly itu sendiri.
Jadi bisa menggunakan tulisan ini, tapi dibuat poly juga. Gimana caranya? Background-nya bisa diganti, atau jenis hurufnya bisa menggunakan poly. Gak ada kok jenis huruf poly. Coba lihat deh, poly. Ada banyak poly. Bentuk-bentuk poly. Bentuk-bentuk poly. Ada banyak tulisan-tulisan poly yang kalian bisa bentuk atau bisa konstruksikan. Itu untuk poly. Kita masuk pop art. Pop art seperti tadi yang sudah dibahas. Silahkan untuk menggunakan pop art dari salah satu karya desain orang atau karya seniman pop art untuk mengkonstruksi bentuk pop art itu sendiri. Si bentuk pop art itu memiliki ciri yang pertama, biasanya dia mengangkat keseharian. Kita biasa, kalau orang Amerika biasa melihat bendera Amerika, gitu kan? Bisa melihat hamburger, biasa melihat majalah-majalah seperti ini, hal-hal yang tabu dibahas di Indonesia tapi biasa di Amerika Serikat. Kamu bisa meniru itu pop art. Pop artnya siapa? Silahkan nanti dideskripsikan juga. Artinya kalian bisa memberikan deskripsi atau menggunakan si Roy Lestehen, menggunakan Andy Warhol, bentuk Andy Warhol. Efek cetak saringnya sangat kuat. Jadi kalian bisa mengkonstruksinya dengan baik untuk pop art. Bentuk-bentuk pop art seperti apa? Gitu kan? Kita cari pop art. Oh, di ini pop art. Pop art. Nah, kayak gini nih. Ini sudah sesuai dengan tema-tema pop artnya si Roy Lestehen. Dia menggunakan bentuk yang komik. Jadi tipe-tipe Roy Lestehen itu dia biasanya dia menampilkan komik. Kemudian menggunakan boom, menggunakan balon kata yang ngegas, gitu. Kayak teriakan boom, wow, dan lain sebagainya. Pop art yang lain seperti ini juga sama. Nah, kalau kayak gini gimana, gitu kan? Coba lihat bentuk-bentuk pop artnya si Roy. Roy Lestehen itu selalu menggunakan pop art yang komikus. Kalau kamu menggunakan BPAP juga sama. BPAP punya aturan dan itu harus kamu taati untuk ikut. Nah, ini masih belum kelihatan pop artnya. Sedangkan konstruksi UMKM-nya juga justru tidak terlihat. Kan lebih baik kalau pop art-nya itu mampu mengkonstruksikan dari UMKM itu. Misalkan ini bandrek dan bajigur gitu. Bisa pop art-nya kayak gini menggunakan perempuan, tema-tema pop art. Apabila ada pertanyaan langsung open mic ya, karena ini masih sesi untuk teman-teman yang siang. Itu untuk pop art. Kemudian kita pembahasan terakhir ada di flat design. Flat design ini berbeda dengan low poly atau geometrical. Flat design ini biasanya adalah bentuk-bentuknya itu lebih sederhana lagi. Jangan lupa untuk menggunakan UMKM ya. Jangan lupa untuk menggunakan UMKM. Bentuk-bentuk flat design itu biasanya kan geometrik. Bukan hanya geometrik, tapi juga membentuk yang minimalis. Di bentuk-bentuk flat design kayak gini. Ada banyak contoh flat design yang bisa kalian tiru. Yang bisa jadi inspirasi kalian. Tapi ingat, buat flash design sesuai dengan bentuknya dan trace secara manual. Itu akan membantu kalian untuk konstruksi lebih bagus lagi. Biasanya flash design itu meminimalisir dari gambar. Bayangannya lebih diminimalisir, tidak terlalu detail. Tapi identitasnya nggak keluar. Tiba-tiba betul. Lanjut, flash design itu bentuknya kayak gini. Jadi simple, kemudian konstruksinya bentuknya tidak ribet. Gitu. Ada karakter, ada background, ada banyak flash design dan ini lagi in sekarang. Meskipun sebelum-sebelumnya sudah ada juga. Mari kita lihat hasilnya flash design. Flash design
Kita lihat. Wah, untuk redesign seperti ini bisa. Jadi menggunakan kayak gini bisa. Cuman lihat sekitarnya. Kalau memang redesign itu adalah bentuk-bentuknya simpel, maka gunakanlah fingernya juga simpel. Background redesign dan banyak bisa kalian contoh di situ. Bentar, network saya nggak stabil. Saya mau cek network dulu bentar. Oke, udah stabil lagi. Tes. Kita masuk ke redesign lagi. Redesign ini akan membuat konstruksinya itu adalah bentuknya sederhana, kemudian bentuknya juga tidak ribet, bayangannya juga dibuat sederhana. Kita lihat redesign yang lain. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi ada ada konstruksi. By the way, suara saya mantul nggak sih? Tes 1, 2, 3. Mantul nggak sih? Ada, Pak. Nggak mantul ya? Jelas ya? Oh, enggak mantul, Pak. Oke, thank you. Oke, lanjut ya. Redesign itu kalau bentuknya misalkan Ciu Solo, ya gunakan identitas Ciu Solo. Tadi sudah dibahas, Ciu Solo itu akan berkaitan dengan botol aqua, kemudian botol dipotong, bukan yang bentuknya bir kayak gini. Kalau ini kan GD gitu kan, Jack Daniels, kemudian alkohol yang tinggi gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk redesign seperti ini yang akan mampu untuk mendapatkan nilai yang keseluruhan. Kita lihat bentuk redesign yang lain. Nah, ini tadi ada revisi untuk membuat sesuatu yang lebih sederhana. Pastikan redesign itu bentuknya itu ya dia flat, itu bayangannya itu dibuat yang kiri dengan kanan, bisa kiri bisa kanan, bayangannya dibuat sesederhana mungkin, jangan terlalu menggunakan banyak bayangan gitu. Di mana? Nah, ini juga lihat bayangannya biasanya dia menggunakan shape yang tajam dan gunakan font flat design. Pada intinya, setiap gaya itu memiliki fontnya masing-masing sebenarnya. Kalian bisa lihat font dengan contoh di Google, di Behance, kemudian di DeviantArt. Konstruksinya akan seperti itu. Mana tadi soal? Oh, ini. Fine. Itu review untuk teman-teman siang. Jadi semua dari desain poster dikumpulkan tanggal 7 Januari. Deadline-nya jam 12.20, lebih jam 12.20 maka tidak mendapat nilai sama sekali. Langsung masuk trash, langsung dikeluarin, dinolkan UAS-nya. UAS-nya. Baik, itu review singkat atau review akhir yang saya akan upload di YouTube. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, bagi teman-teman siang terutama yang ada pertanyaan, silakan untuk buka mic atau mengetikkan di kolom komentar chat. Karena saya tidak menuju reviewnya pada 1-2 orang saja. Gitu. Oke? Ada pertanyaan kah atau? Pak. Silakan. Untuk sistem sistem pengumpulannya gimana ya, Pak? Karena basisnya PS.
karya basisnya PDF dikirimkan ke email yang di Cafe 1. Nanti saya berikan emailnya dan ketentuan deadline-nya di masing-masing grup. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan teman-teman siang terutama, karena habis ini kita akan ada obrolan teman-teman malam. Nggak ada? Kalau nggak ada, ini saya stop. Saya akan lanjut ke sesi malam. Teman-teman siang boleh berkenan untuk pergi atau mau stay di sini untuk mendengarkan obrolan yang nggak jelas dari saya. Atau seperti apa, silakan. Jadi saya tidak akan melarang kalian untuk apa? Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat malam teman-teman SASB. Kita mulai record seperti yang sudah saya janjikan bahwa pertemuan terakhir akan membahas tentang UAS DKV 1. Soal UASnya bukan ini, soal UASnya ini. Saya buka dulu soal UASnya. UAS, sorry. Open with Firefox. Sebenarnya isinya sama sih, nggak beda. Ya kan? Sama, dikumpulkan di hari Kamis 7 Januari 2020. Kemudian kita lihat kita lihat jadwalnya, jadwal pagi, jadwal sore. Saya share ke kalian. Jadi jadi patokan ya, jangan sampai lebih dari itu. Apabila terlambat tidak akan saya nilai. Jadi pastikan teman-teman mengumpulkan sesuai dengan jadwalnya. Biologi, arsitektur, DKV. Kita lihat di KP 1. Di KP 1 itu jatuh di jam 18.30 sampai 21.40. Jadi pastikan ini sudah kalian tepati. Kemudian dikumpulkan di Kamis 7 Januari di KP 1 pada jam 21.40. Lebih dari 21.40 gimana Pak? Lebih dari jam 21.40 maka tidak dianggap. Pastikan kalian mengumpulkan sesuai dengan jamnya. Saran saya kumpulkan 1 jam atau 2 jam sebelum penutupan. Kalian bisa kirim via email. Lebih dari jam 21.40 langsung saya masukkan trash dan tidak akan masuk ke ke absensi sama sekali. Clear tentang jadwal. Kemudian kita masuk ke soal. Soalnya adalah tentang poster promosi produk. Seperti saya bilang, promosinya bisa berupa hard selling atau soft selling. Jadi mengajak, memberikan dukungan dengan menampilkan konstruksi bentuknya itu diperbolehkan. Misalkan mengajak mari hidup sehat, lah itu bisa, nggak masalah, sesuai dengan tema-tema yang ada. Kemarin terakhir kita sudah ngobrolin tentang 2 tema terakhir, pop art dan flash design pada minggu kemarin. Dan sepertinya saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh lagi tentang itu. Saya akan mereview secara global, etnik sampai flash design. Jadi seperti yang sudah saya bilang pada 4 minggu atau 5 minggu yang lalu bahwa UAS kita akan bentuknya kayak gini. 6 poster ada etnik, art nouveau, art deco, geometrik, pop art, dan flash design. Nah, poster promosi dirancang menggunakan grid system. Jadi kalian tidak perlu mengirim ke saya grid systemnya, nggak perlu. Tapi kalau kalian bisa menggunakan grid system dengan baik, itu akan terlihat. Gitu. Kumpulkan desain poster bentuk PDF 7 halaman, terdiri dari halaman 1, nama, profil singkat, jenis produk yang akan dipromosikan. Yang halaman 2-7 karya desain poster promosi dengan urutan seperti yang tertera di atas. Jadi urutannya jangan sampai kebalik, satu-satu. Secara teknis akan berbentuknya kayak gini. Share screen. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi halaman 1 itu nama MPM, kemudian kelas, kemudian juga pengenalan brand UMKM, dan juga ada pengenalan produknya. Jangan lupa produknya apa. Kemudian untuk halaman 2 itu karya etnik.
Terus kalau untuk khusus kelas saya itu ada deskripsi karya. Kenapa? Supaya deskripsi karya ini kelihatan tema, kelihatan konsep, kelihatan tujuan, kelihatan harapan, kelihatan idenya seperti apa. Supaya tidak terdilusi. Jadi niat kalian apa, saya bacanya apa. Itu untuk mendeskripsikan karya. Kemudian karya art novel juga sama, 1. Jadi kalau boleh diurutkan, ini halaman 1, ini halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7. 7 halaman, deskripsi karya jangan lebih dari 12 sampai 14 poin. Dan jangan lupa untuk menggunakan grade system. Itu ya. Untuk formatnya, saya rasa gampang untuk diikuti. Dan jangan lupa menggunakan ukuran A3. Jangan kurang, jangan lebih. Gitu untuk karyanya. Sampai di sini mau ada yang ditanyakankah tentang teknisnya? Ada yang mau ditanyakan kah tentang formatnya, tentang soalnya? Pak, nanya Yuk. Pak. Kalau Silakan. formatnya itu keseluruhannya A3 atau dari format yang desainnya kita, contoh format desainnya A4, cuma kita masukin di pengumpulan di A3, itu gimana? Apa Lebih gitu baik, atau lebih dari baik formatnya semuanya keseluruhan? dijadikan untuk ukuran apa kanvasnya A3. Jadi gini, Kanvasnya aja. yes, kanvasnya A3. Kalian bisa membuat konstruksinya itu bentuknya kayak gini. Nah, misalkan karya kalian 4 kan ya, segini misalkan ya, inilah. Karena kalau ditempel kan jadi sangat jauh kan. Ini bisa kamu tempelkan di atas. Kemudian diperbesar secara proporsional. Kalau diperbesar secara proporsional kan jadi A3 kan. Nah itu bisa agak kecil sedikit. Oh, boleh kayak gitu ya Pak? Boleh. Kayak gini cocok, full cocok. Asal deskripsi karyanya masuk dalam kanvas ini. Yang terpenting setiap karya ada deskripsinya ya Pak? Ya, supaya nanti saya tidak salah interpretasi. Kalau tujuan saya sih itu sih. Supaya saya tidak salah interpretasi, karya kalian maksudnya apa, saya nilainya kayak gini. Nah, tiba-tiba saya bilang karya art deco-nya tidak sesuai gitu. Tapi ternyata niat kalian ini. Itu untuk mengantisipasi apa yang kalian maksud supaya saya paham arahnya ke situ. Kalaupun salah, berarti memang benar-benar salah dari secara deskripsi juga secara karya. Kalau saya sih itu. Jadi nggak asal dari karya kalian yang berbicara, tapi juga ada deskripsi. Karena kita masih belajar, sama-sama belajar. Itu menjawabkah? Baik Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Kalau enggak kita lanjut ke review sikat 6 langgam ini dan kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol tanya jawab. Karena Zoom ini nggak tahu nih, Zoom ngasih saya gratis full wih. Nggak bayar, free 5 jam dari jam 5 tadi sampai jam 10. Ngokrek ya Pak? Nggak tahu, tiba-tiba di Zoom saya itu langsung bisa diatur sampai lama. Jadi saya schedule gitu kan, di atasnya ada temporary providing unlimited time meeting service for basic user during the global COVID-19 pandemic. Selama global, apakah karena sering dibuat untuk ngajar atau gimana? Karena saya sering menggunakan Zoom ini untuk ngobrol dengan teman-teman, diskusi. Setiap 40 menit buka Zoom gitu. Nah karena itu atau gimana saya nggak ngerti. Entah teman-teman yang lain kayaknya juga dapat deh. Cobain aja. Bisa ngobrol, lumayan. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke review singkat tentang Art Nouveau sampai ke Flat Design. Untuk format soal sudah saya berikan, kemudian kita akan masuk ke review dari etnik. Etnik untuk kelas SA dan SB.
kita mulai dari yang tidak saya inginkan. Jadi bentuk-bentuk etnik yang tidak saya inginkan bentuknya kayak gini. Gimana sih bentuknya? Gambar etniknya tidak menjadi konstruksi dari konstruksi dari posternya. Jadi hanya sekedar tempel kemudian selesai. Enggak kayak gitu yang saya inginkan. Latihan kita adalah membentuk poster yang sesuai dengan langgam atau sesuai dengan gayanya. Membuat gaya itu berarti juga mengkonstruksikan bentuk karyanya. Jangan sampai bentuk karyanya itu hanya sebagai penghias dan kemudian dikasih gambar-gambar doang. Gitu. Nah, jangan menggunakan brand besar. Unilever, Indofood, karena pada soal sudah tertera secara jelas bahwa UMKM dan brand lokal ini merupakan tema yang kita angkat untuk etnik sampai ke desainnya untuk menyelesaikan dari sini. Gitu. Nah, untuk yang tadi karya-karya seperti itu, untuk karya-karya yang seperti itu, kalian bisa lihat di grup saya sudah share ke kalian gimana sih cara membuatnya atau membuat karya itu bisa sesuai. Oh, nggak kedengeran. Kalau nggak kedengeran nggak apa-apa. sorry. Saya bentar. Oke, tes suara. Kedengeran kah? Baru ada Pak suaranya, tadi hilang. Oh, tadi hilang. Kalau hilang ngomong dong. Di chat Pak, udah dengar chat tadi. Pak kirain sudah ada yang Bapak udah baca. Oh, lah iya, barusan hilang kan. Sorry, tadi sampai apa yang hilang sebelum hilang? Sampai sketsa Pak. Oke, jadi sketsa ini kalau kamu buat untuk membantu teman-teman bisa mendapatkan karya yang sesuai dengan konsepnya. Artinya, ketika konsep poster, misalkan konsep langgam itu diaplikasikan, itu akan sesuai dengan bentuk-bentuknya. Jadi misalkan ini Art Deco, buatlah sketsa Art Deco, kemudian oh ini kira-kira apa. Ciri khas Art Deco kan ada gedung, ada gambar-gambar yang flat gitu kan. Tapi flatnya bukan flat design, tapi flat Art Deco, beda. Hal itu yang memberikan bentuk-bentuk yang mampu mendefinisikan Art Deco itu sendiri. Nah, kamu atau teman-teman bisa membuat ini itu dengan menyeketnya dahulu. Tidak hanya sekedar menempel kemudian menyelesaikan, apalagi membuat brand besar. Jadi saran saya silahkan untuk merevisi apabila tidak sesuai. Tapi kalau sudah sesuai, yakin, ya, aku yakin, kenapa enggak? Gitu. Nah, kalau ini it's okay, masih bisa. Saran saya apabila kamu menggunakan elemen-elemen batik, ya gunakan elemen batik itu ataupun elemen-elemen etnik itu di trace manual gitu. Ataupun kalau kamu nggak mau nge-trace, kamu gunakan elemen yang high res supaya tidak pecah. Tapi elemen yang high res juga diimbangi dengan gambar yang high res juga. Gimana caranya? Iya cari atau kamu tracing dengan tema yang sama. Kalau ini outline ya ini berarti outline juga gitu. Bawahnya oke sih, nggak masalah sih. Cuman ininya yang nggak sesuai. Gambarnya dengan ininya kan jomplang. Kalau kata orang Jawa, jomplang itu nggak sesuai. Padahal ini udah bagus.
logonya kenapa berubah. Jadi dipastikan logo kemudian fontnya itu sesuai di bawahnya. Untuk etnik, kita lihat etnik yang lain. Nah, bentuk kayak gini, jadi jangan asal tempel. Jadi gunakan etnik itu sesuaikan dengan etniknya. Misalkan ini etnik Bali, pai susu, itu gunakan etnik Bali tapi di trace. Kenapa saya bilang di trace? Karena akan jomplang juga antara gambar raster yang diaplikasikan di bentuk vektor. Nah, seperti yang tadi saya katakan, hal ini tentu di luar dari bagaimana kalian membuatnya. Jadi bukan hanya sekedar menempelkan, tapi juga membuat konstruksinya sesuai dengan tema etnik. Gitu. Tema etnik itulah yang kemudian membuat kalian bisa mendesain etnik dengan baik. Kita lihat etnik yang lain. Etnik. Oh, Erwin. Iya, nanti kita review secara besar-besaran dulu. Jadi semua dulu. Baru akan ke masing-masing personal apabila ini. Ada etnik nggak? Nggak ada. Ada etnik. Nah, ini ada etnik. Nah, ada yang bisa bantuin gue nggak? Kripik epic gitu kan? Epic. Etniknya itu juga sama. Gambar keripiknya malah nggak kelihatan, gitu kan? Gambar batiknya malah banyak. Kalau emang ini mau dijadikan etnik, menggunakan ini, gunain apa namanya? Gunain Shutterstock atau dari apa? Nggak terlalu kelihatan sih. Usahakan tracingnya itu adalah tracing manual, itu yang saya sarankan. Itu menjadikan kalian desainer yang bagus, menjadikan desainer yang sesuai. Jangan menggunakan tracing, auto tracing, itu nggak bagus untuk kesehatan masa depan kalian. Nah, untuk etnik yang lain, oh iya, untuk etnik yang lain, jadi kalian bisa menggunakan elemen-elemen etnik dari gambar-gambar atau dari wilayah asalnya dia. Asalnya dia dari mana? Nah, itu bisa kalian gunakan. Oke, itu untuk etnik. Jadi pastikan etnik kalian itu memiliki konsep poster yang etnik, bukan etnik sebagai penghias. Hanya sekedar ditempel aja. Kita masuk ke kedua, sebelum nanti kita akan ngobrolin one by one. Art Nouveau. Art Nouveau seperti yang sudah kita obrolkan pada pertemuan ke berapa ya? 12 atau 13 ya. Bahwa Art Nouveau itu akan membentuk konstruksi yang cewek banget. Nah, ini cewek banget kayak gini. Cewek banget, kemudian menampilkan wanita. Dan Art Nouveau itu biasanya outline-nya itu tegas. Oh, Nouveau. Nah, bentuknya perempuan, kemudian ada outline-nya. Pastikan dia ada outline-nya. Gitu. Outline ini yang menjadi ciri khas Art Nouveau, kemudian belakang-belakangnya, kemudian ada hiasan-hiasannya, bentuknya sulur, bunga, gitu kan. Atau kamu kalau menggunakan tema kaca, bentuknya kayak gini. Jadi konstruksinya adalah konstruksi bentuk-bentuk feminis atau kecewek-cewekan. Itu untuk Art Nouveau. Jadi silahkan untuk membuat konstruksinya jangan hanya sekedar bentuk cewek ditempel, tapi juga memberikan tema-tema. Sebenarnya ini sudah bertema loh, biru, merah. Kemudian warna perempuannya ini bajunya aja yang biru, bagus lagi kalau ini juga biru. Atau kamu juga bisa menggunakan warna-warna pada satenya, itu bisa. Gitu Art Nouveau. Ini Art Nouveau yang lain, cakep sih. Temanya udah sesuai, ada outline-nya, kemudian bentuknya juga bentuknya juga menggunakan
bentuk-bentuk outline, bentuk-bentuk perempuan, rapi juga. Tapi saya nggak ngerti kenapa ada perempuan di sini. Mungkin di diskusi kamu bisa mendefinisikan itu, kenapa ada perempuan. Gitu. Ini Dede tadi masuk ke rekaman sebelumnya, ke rekaman yang sebelumnya. Nah, Art Nouveau ini malah nggak kelihatan bentuknya. Kenapa saya bilang nggak kelihatan? Karena Art Nouveau yang dibikin sama Dede ini itu menempelkan bentuk-bentuk seluruh aja, tidak mengkonstruksikan bentuk karya Art Nouveau itu sendiri. Seperti yang sudah saya bilang, coba lakukan yang tadi, bentuk outline-nya dulu atau sketsanya dulu, baru diaplikasikan ke digital. Itu akan ngebantu konsepnya. Nah, konsep itu bisa kalian seperti mencari inspirasinya, lihat, oh bentuk Art Nouveau itu ada perempuannya, oh akan kayak gini, kira-kira kayak gini, dan lain sebagainya. Baru diaplikasikan. Itu ngebantu, bukan hanya sekedar tempel. Dan jangan menggunakan brand besar ya. Brand besar tuh kayak Indofood, Indomie, dan lain sebagainya. Oke, bentar. Saya pause dulu rekamannya. Oke, lanjut. Sorry, tadi ada obrolannya. Tadi sampai apa? Art Nouveau kan? Jadi bentuk-bentuk Art Nouveau usahakan seperti itu. Kemudian setelah Art Nouveau, Art Deco. Art Deco ini semangatnya adalah semangat modern, semangat modernisme. Jadi biasanya akan memiliki ciri khas apa namanya? Art Deco ini akan berciri khas gedung, berciri khas modern, berciri khas kotak-kotak, gitu kan? Kotak-kotak itu dalam artian dia biasanya akan berbentuk kotak tegas dan menggunakan warna-warna emas. Bentuk-bentuk Art Deco ini kalian bisa juga lihat dari karya-karya seniman Art Deco. Jadi kalau kalian mau berkaca pada seniman itu akan lebih baik sih sebenarnya, karena setiap seniman punya karakteristiknya sendiri. Seniman Art Deco. Nah, ini ada banyak senimannya, bisa kalian lihat karya-karyanya dia. Bentuk-bentuk Art Deco kayak gini. Sih. Nah, kalian juga bisa bentuk-bentuk Art Deco yang flat, tapi juga karakteristiknya tidak keluar dari Art Deco itu sendiri. Biasanya Art Deco ini punya kesan yang modern, punya kesan yang tidak tidak super realis, tapi memiliki kesan simpel, tapi menunjukkan kekinian pada waktu itu. Art Deco di abad 19 awal gitu. Nah, itu Art Deco. Mari kita lihat hasil Art Deco-nya teman-teman. Kita mulai dari Dede. Jadi tadi sudah saya komentari bahwa kalau kamu mau menggunakan bentuk-bentuk Art Deco yang sesuai dengan ini, bentuk-bentuk seperti ini, gitu kan, maka gunakanlah bentuk-bentuk seperti ini juga. Jangan hanya sekedar menempel, karena kalau sekedar menempel itu nggak bagus. Dan gunakan objek yang sesuai dengan produknya, itu akan sesuai dengan gambarnya daripada kamu menggunakan topi. Nah, apakah kamu mau menggunakan topi untuk mempertahankannya, ya sampaikan di deskripsi karya kenapa menggunakan topi gitu, supaya saya bisa baca. Yang kedua, warna yang digunakan. Lihat Art Deco itu biasanya warnanya itu simpel. Simpel dalam artian tidak terlalu banyak gitu. Misalkan merah, hitam, putih, itu pun dia menggunakan gradasi di dalamnya. Ini Art Deco. Kemudian ada Art Deco lagi gimana ya? Gambar-gambar Art Deco. Cari aja gambar Art Deco. Berkesan modern, kotak-kotak, gitu, kekinian. Nah, kayak gini, ini Art Deco. Ya, bisa lihat, bisa mencontoh bentuk-bentuk karya dari Art Deco kayak gini. Kita lanjut ke contoh yang Art Deco. Kalau si Sigit udah jangan ditanya ya. Kita lihat yang lain. Bukan mendeskripsikan gitu. Kita udah berapa kali bahas kamu. Oke, bentuk Art Deco yang lain kayak gini bisa Pak? Bisa. Tapi coba perhatikan font yang digunakan. Perhatikan juga gambar yang digunakan.
Kalau gambar yang sudah sesuai dengan bentuk sekitarnya, kenapa enggak gitu? Hajar aja. Yang penting deskripsinya sesuai atau deskripsinya mampu mengkomunikasikan dengan saya. Ini juga bisa Art Deco. Cuman bentuk ini, bentuk apa namanya? Susunan Art Deco-nya bisa kamu kasih background atau kasih belakangnya seperti ini. Tapi itu opsional sih sebenarnya. Kalau kamu mau hajar ya dihajar, kalau enggak juga ya wes nggak masalah. Gitu. Kita lihat Art Deco yang lain. Nah, bentuk Art Deco tuh kayak gini nih. Mewah gitu kan. Nah, bentuknya juga kayak gini. Art Deco. Ada ini Art Deco banyak. Oke, karya Art Deco selain ini ada bentuk Art Deco yang lain, kita lihat. Nah, ini bisa kayak gini. Cuman gambarnya bisa kamu ubah ke gambar-gambar Art Deco. Itu untuk Art Deco. Kemudian selanjutnya setelah Art Deco ada geometrik atau polygonal art yang sudah saya bilang pada pertemuan pertama kali untuk ngasih tugas UTS ini, UAS ini. Geometrikal atau poligonal ini akan berbasis pada bentuk-bentuk geometris, bentuk-bentuk yang poligonal. Gitu. Geometris dan poligonal ini akan sangat bergantung pada penataan kalian. Jadi bukan hanya sekedar, yang saya bilang tadi, jangan hanya sekedar ditempel, tapi dikonsepsikan dengan bentuk yang sesuai dengan temanya. Bagaimana sih bentuk-bentuk poligonal, gitu kan? Kita lihat poligonal. Ada di email baru. Biasanya di email baru ada banyak poli, dinding banyak. Poli. Nah, poligonal kayak gini. Cuman saya nggak ngerti bentuk-bentuk poligonal itu yang kalian konstruksikan apakah berbentuk poli beneran gitu. Nah, ini bisa. Ini udah poli. Ini juga menggunakan poli. Ini poli. Untuk poli ini belakangnya. Melanggar desain. Ini langsung hajar melanggar. Jadi Yusuf. Kita lihat bentuk poli yang lain. Dari SB, lampu, etnik, masih belum ada polinya. Oh, ini geometrik. Nah, geometrik ini yang sudah saya bilang bahwa objeknya itu dijadikan sebagai geometrik, sebagai poli. Jangan ditempel hanya sekedar tempel kemudian dikasih outline poli. Itu jangan. Jadi gunakan konstruksi yang sesuai dengan bentuknya. Aduh, gue lupa minum obat lagi. Jadi agak gila. Jadi bukan hanya bergayas, tapi ini menjadi bagian dari poli itu sendiri. Bisa kamu gunakan poli untuk menggambar si objeknya. Bisa juga kamu menggunakan poli itu sebagai tema utama pada konstruksinya. Nah, ini bagus nih, Uniadek. Ini bentuk apa namanya? Art Deco. Kita masuk ke poli, bentuknya poli kayak gini bisa. Jadi kamu jadiin poli, kemudian ada tulisannya. Atau kamu promosi. Asal promosinya itu bukan promosi ini ya, promosi apa namanya? Promosinya itu bukan promosi diskon sekian persen atau ini sekian persen, enggak. Promosinya itu yang kuat. Nah, saran saya jangan gunakan brand besar, berkali-kali sudah dibilang jangan gunakan brand besar, Bango dan lain sebagainya. Kita lihat poster yang lain, poster etnik, Art Nouveau, etnik sama etnik Art Nouveau. Oh, kita lihat yang low poly apakah sesuai. Nah, kayak gini. Jadi bukan gambar dikasih poli, tapi poli yang dibentuk dari poli itu sendiri. Juga bukan kayak gini juga. Jadi polinya itu adalah poli sebagai konsep ya. Bisa kayak gini nih. Bagus nih polinya, saya suka. Nah, polinya bisa buat kayak gini. Low poly. Kalau geometrik, kita lihat geometriknya. Ada cara pendek nggak?
Nah, geometriknya Tuh, celana pendekku serius. Jadi poli yang dibuat itu bukan hanya sekedar tempel poli kayak gini, tapi poli yang dibuat dengan konstruksi poli yang dikonsepkan gitu. Ada konsep poli yang kalian tampilkan di situ. Kalau kamu menggunakan bentuk kayak gini, ya gunakanlah ini gambarnya. Gambarnya itu sesuai dengan nggak apa-apa. Erwin ngechat subjek emailnya menggunakan langgam, nggak apa-apa. Ini review semua dulu, maksudnya review dari depan sampai belakang. Jadi poli itu bisa ini kamu, bukannya geometrik ya Pak? Iya, poli geometrik yang saya maksud. Oh. Jadi kalau saya ngomong poli atau geometrik itu, jadi kita lagi ngomongin ini nomor 4. Jadi kalau kamu menggunakan poli atau geometrik, gunakanlah tema-tema geometrik dan poli itu masuk ke dalamnya. Jangan hanya sekedar menempelkan. Tapi kayak gini boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah. Gunakan font-font geometrik juga, font-font yang poli juga. Gitu. Ini geometrik, ada yang jadi satu. Wah ini. Kalau ngirim tolong PDF ya, supaya bisa langsung saya bisa langsung lihat. Kita lihat di Uni. Nah, ini yang saya yang saya hindari. Kenapa? Karena cuma tulisan belakangnya geometriknya kelar, nggak ada konsep yang sesuai di dalamnya gitu. Entah ya poli atau geometrik gitu, atau langgam desain yang lain. Seperti yang sudah saya sarankan, buatlah sketsanya dulu baru diaplikasikan ke karya. Itu akan menyenangkan. Kita lihat geometrik yang lain. Kayak gini gimana Pak? Bisa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalian bisa membuat geometrik ini dengan visual geometrik belakangnya dengan tema geometrik bisa. Kamu menggunakan low poly dengan tema low poly belakangnya juga bisa. Jangan lupa untuk menggunakan font-font dari low poly atau geometrik itu sendiri. Dari mana Pak ininya fontnya gitu kan? Cari aja font low poly. Di sini ada banyak font low poly atau font geometrical. Ini ada banyak font geometrik. Gitu. Tiba-tiba geometrik font itu akan kayak gini. Ini geometrik. Ini low poly. Geometrik. Jadi kalian bisa mencocokkan sesuai dengan langgamnya. Supaya tidak terjadi banyak font kayak gini. Ini kan menggunakan 1, 2, 3, 4. Ada 4 font. 3 font. Usahakan maksimal 2 font, itu pun maksimal. Kalau bisa 1 font, gunakan 1 font atau font type. Font type itu keluarga, jadi misalkan kayak Gotham ya ada Gotham Italic, Gotham Bold, Gotham apa, Helvetica ya udah Helvetica Bold, Helvetica Italic, nggak apa-apa. Tapi satu keluarga Helvetica, satu keluarga Gotham, satu keluarga Arial, satu keluarga Verdana, satu keluarga misalkan Egypt gitu kan. Ini kan Egypt, tipe-tipe Egypt nih. Silahkan sesuai dengan itu, sesuai dengan konstruksinya, tapi gunakan satu keluarga aja, jangan lebih dari satu keluarga kalau bisa. Kalau terpaksanya 2 ya maksimal 2, jangan sampai lebih dari itu. Karena karya kalau terlalu banyak font juga pusing. Kecuali karya ini ya kayak kolaborasi ya, kayak poster musik dan lain sebagainya, nah itu beda cerita. Begitu. Untuk yang geometrik atau poly, low poly di dalamnya. Kita masuk ke pop art. Pop art ini akan berurusan dengan karya-karya pop art. Saya selalu menyarankan untuk pop art ini mengikuti artis pop art. Jadi kalian bisa mengikuti salah satunya. Bisa, yang paling terkenal adalah Andy Warhol, the god of pop art. Start of pop artnya di Amerika tahun 1950-60 itu Andy Warhol. Dia membuat banyak karya pop art yang diacu oleh banyak orang di dunia. Atau yang terkenal berikutnya biasanya adalah Roy Lichtenstein. Dia menggunakan tipe
apa namanya, tipe-tipe komik untuk karya pop art-nya dia. Dan for your information, Roy melukiskan bentuk komik ini bukan di kertas ya, tapi di kanvas. Karena basis dari mereka seniman-seniman pop art itu mengikuti dari seniman-seniman tradisi sebelumnya, dari Giorgio Vasari sampai ketika mereka muncul itu menggunakan kanvas. Beda di kita menggunakan digital. Tapi walaupun kanvas, bentuk komik itu masih terlihat dengan titik-titiknya, dengan gambar, dengan warna solidnya, ya kan, warna solidnya. Warna solid. Pop art kan berkenaan dengan warna solid, ini kan solid. Meskipun dia dicampur dengan warna yang lain, tapi warna solidnya itu tetap gradasinya itu gradasi solid gitu. Gradasi karena ini kan cetak saring. Cetak saring itu sablon tuh loh. Screen by screen atau screen. Jadi kalau sablon itu kan by setiap warna kan ada satu screen-nya. Nah, di Andy Warhol menggunakan itu, satu karya menggunakan satu screen-nya. Jadi digambar dulu, dibuat cetakan, kemudian dicetak, tek. Itu Andy Warhol. Jadi bisa ada satu warna yang sama, kemudian warna belakangnya berbeda, kalinya ada hitam sendiri, ada beda. Nah, tipe-tipe pop art seperti itu yang untuk Andy Warhol, atau kamu menggunakan Roy itu juga bisa, atau kamu mau menggunakan James Gill juga nggak masalah. Pak, gimana kalau mau gabung? Nggak apa-apa. Kalau kamu tahu konsepnya dia nggak masalah. Gitu. Karena yang ditekankan pada langgam ini adalah bagaimana membuat karya sesuai dengan langgam. Bukan membuat karya, tapi langgamnya dipaksakan. Nah, itu jangan. Sesuaikan dengan konsep langgam kalian masing-masing. Oke, mari kita lihat karya pop art. Tanpa lama-lama kita lihat karya pop art yang sudah ada. Nah, karya pop art bisa kayak gini. Bisa dia menggunakan warna-warna, tapi juga bisa menggunakan bentuk karya-karyanya Andy Warhol. Kita lihat Andy Warhol yang lain, Andy Warhol pop art yang lain. Mana pop art? Oh, ini. Nice. Ini yang saya hindari, tolong jangan menggunakan pixel up to 90%. Sebenarnya sih nggak masalah sih, cuman kalau kayak gini kan lebih dominan harusnya yang 90% ya, karena orang akan melihat diskon 90% ya, gitu. Dan gunakan juga bentuk pop art ya. Kalau kamu menggunakan Roy itu bentuknya adalah bentuk komik. Pastikan objeknya berbentuk komik juga. Jadi jangan bentuknya sampai ada raster-rasternya kayak gini. Gimana sih bentuk-bentuk komiknya siapa? Si Roy. Lihat bagaimana dia menggariskan. Jadi memang ilustrasi. Pop art itu memang basisnya dari ilustrasi, kemudian dikonstruksikan, kemudian diselesaikan dengan warna-warna yang solid. Menampilkan keseharian pop art itu. Kamu juga bisa menggunakan pop art dengan cara dari Richard Hamilton. Ini salah satu pop art yang di tahun 40 dicetuskan. Jadi awal-awal pop art itu dengan menggunakan keseharian, menampilkan majalah laki-laki, perempuan, kemudian suasana sehari-hari gitu. Seperti yang sudah saya obrolkan pada pertemuan kemarin tentang pop art itu sendiri. Kita lihat karya pop art yang lain dari Muhammad Arsyanda. Nah, menarik nih. Dia menggunakan pop artnya WPAP. Pop art WPAP memiliki konstruksi dimensi warna, dimensi bayangan, dimensi dimensi pencahayaan dalam WPAP namanya. Jadi ada, misalkan ini warna putih, maka ketemunya putih atau warna cerah. Putih cerah, kemudian warna yang agak gelap di bagian bawah hidung ini, dia akan agak gelap. Dengan bukan warna dengan warna yang di bawahnya putih atau grey, tapi dengan warna lain yang seimbang dengan itu. Bisa menggunakan warna coklat, ini termin kedua yang agak kena cahaya. Yang gelap gimana Pak? Yang gelap menggunakan warna hitam. Di bawah ini ada warna hitam. Ini juga agak gelap dengan warna coklat. Sedangkan gimana atasnya? Nah, ini juga menggunakan warna merah. Itu tipe WPAP. Ada dimensi warna yang muncul di situ. Perhatikan. Tapi kalau kamu karyamu kayak gini,
dimensinya akan hancur. Yang depan mana, yang belakang mana, gitu kan? Dan belakangnya asal aja. Nggak asal WPAP itu. WPAP itu punya aturan. Pop art yang lain juga punya aturan. Jadi sebisa mungkin pahami aliran yang kalian aliran yang kalian hajar atau kalian yang kalian berikan ke saya. Nah ini pop artnya di Warhol nih. Saya suka. Artinya gambar-gambarnya itu gambar-gambar Andy Warhol. Ini geometrik, bukan pop art. Oh, pop art kan? Ini tulisannya bawahnya geometrik. Ini tulisan geometrik, bawahnya konsep yang dipilih pop art. Maksudnya apa kan gitu. Nah ini tipe-tipe di Warhol nih kayak gini nih. Bisa, nggak masalah. Gitu. Nah, bagus pop artnya. Full key. Nah pop art juga bisa kayak gini nih. Jadi menggunakan bentuk-bentuk komik, tapi lihat detail belakangnya. Detail belakangnya, di belakangnya ada titik-titik yang jadi titik pop art. Ini ciri pop art kalau kayak gini, ciri pop art. Kemudian bentuknya seperti seperti di komik. Itu ciri-ciri pop art. Bagus. Nah ini ciri yang lain, pop art yang lain. Ini pop artnya Harley. Oke, jadi pop art silakan untuk melihat siapakah yang kalian tiru supaya mengkonstruksikan dengan baik. Lanjut, setelah pop art kita punya yang terakhir ada flat design. Flat design itu akan mengkonstruksikan bentuk-bentuk yang flat yang simple. Tadinya serigala sangat ribet dijadikan simple. Kalian juga bisa membuat flat design yang kedua, yang kanannya. Gitu. Ini bentuk flat design. Kalian bisa lihat sesuai dengan bentuknya. Simple, kemudian tapi berkarakter ya. Simple tapi berkarakter. Bisa juga kayak gini. Nah ini ada alirannya flat, ada aliran realism. Lihat, flat itu simply slogannya without effect you are nothing. Tanpa efek nggak ada apa-apa, gitu. Beratnya itu nggak lebih dari 50K, kemudian minimalnya sangat kelihatan untuk bentuknya. Itu flat, gitu kan? Nah, flat ini juga bisa kalian lihat dari tugas-tugasnya flat design dari teman-teman. Dari flat design teman-teman itu bisa dilihat bagaimana bentuk-bentuknya. Kita lihat punyanya Ibnu, pop art. Menarik pop art ini. Cuman lihat outline-nya pop art itu, perhatikan pop art itu punya outline yang tegas, outline yang sangat tebal. Kita masuk ke flat design, keripiknya ini masih punya titik-titik. Padahal flat design itu sebisa mungkin bentuknya adalah simple. Gitu. Silahkan disimpelkan kembali atau lebih simpel. Ini juga flat design berpeletok, simpelkan lagi di bagian tengahnya supaya tahu bahwa ini adalah berpeletok. Bisa tulisannya masuk, bisa juga tulisannya jadi judul, kemudian tengahnya jadi berpeletok, gitu. Misalkan ya, bisa lebih jauh terhadap atau mencoba lebih jauh menggunakan hal itu. Etnik dan flat design. Misalnya etnik itu etnik itu bareng sama Art Nouveau ini kenapa jadi sama flat design? Nah, flat design kayak gini yang saya hindari, seperti yang sudah saya bilang, silahkan dikonstruksikan dulu menggunakan sketsa supaya bisa tahu, oh bentuknya niatnya mau gini loh. Biar nggak keluar dari out of topicnya. Gitu. Bentuk flat design yang sesuai gimana ya? Kira-kira ya. Kita coba lihat cari teman-teman yang lain. Ini ada KW3 tuh. Flat design. Di atas. Kevin ada Putri. Nah, hindari flat design yang kayak gini. Ini jadi nggak kelihatan tema flat design apa sih yang mau dihajar. Jadi kebanyakan jadi merek ekspresi ini saya atur. Itulah kenapa saya memberikan rekomendasi untuk tidak menggunakan flash sale, tidak menggunakan diskon, tidak menggunakan apa. Karena konstruksinya kan jadi hancur. Fokusnya bukan ke produknya, fokusnya bukan ke
bentuk posternya, tapi fokusnya cuma jualan aja gitu. Ini masuk nggak flat design? Masuk juga temanya, tapi nggak masuk untuk penilaian. Harapan saya lebih bisa dikonstruksikan dengan baik gitu. Jangan sampai mengecewakan. Nah ini flat design bagus bentuk objeknya, tapi fontnya sendiri nggak bagus. Kenapa? Karena font flat design itu ada sendiri cuy. Cari aja font flat design gitu kan. Font flat design. Nah, gitu kan. Ini banyak font flat design. Bisa kalian cari di situ. Jadi font bisa kalian cari sesuai dengan langgamnya, kalian juga bisa cari konstruksinya, kalian juga bisa cari contoh-contohnya. Ada banyak sekali contoh yang bisa kalian contoh untuk mengkonstruksikan itu. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan atau perlu ada yang dibahas punya siapa supaya ada revisinya kayak gimana? Silahkan. Nggak ada sama sekali. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ada? Nggak ada? Modeling. Jadi Erika minta untuk ini dibahas. Gimana sih? Gimana sih bentuk flat design-nya gitu kan? Bentuk flat design-nya secara gambar oke, nggak masalah. Malah justru ininya kelihatan flat design. Gitu kan? Tapi gimana cara biar bisa menyederhanakannya? Coba dicari dari sisi samping atau dari sisi yang lain. Bukan hanya sekedar menempelkan. Tahu maksudnya? Nah, kamu bisa menggunakan flat design ini apabila kamu delivery, kamu bisa memberikan tagline atau copywriting yang sesuai. Misalkan delivery free untuk hari Jumat misalkan. Kamu bisa tulis di bagian ini. Kamu bisa tulis di bagian mana notanya? Nah ini. Kamu bisa tulis di bagian sini. Ini bisa copywritingnya, gitu, biar nggak polos. Kemudian juga bisa dikasih kontak di bawahnya sebagai poster untuk bahwa ini adalah delivery order, gitu kan? Delivery order. Kemudian kalau sesuai dengan tema udah sesuai sih. Permasalahannya adalah tentang konsep dari poster itu. Niat mau apa? Gitu, Erika. Oke kah? Jadi untuk flat design ini Dede minta flat design sama pop art ya. Geometriknya juga perlu revisi juga kalau ingin direvisi. Kalau pop art, kalau kamu menggunakan tipe-tipe yang kayak gini, gunakan tipe-tipe yang tadi saya bilang, kamu gunakan tipe-tipe yang dari satu atau dua artis atau satu artis saja. Kalau kamu menggunakan Warhol, gunakan Warhol aja. Kalau gunakan Roy aja. Tipe mereka beda. Kalau kamu menggunakan mempertahankan belakangnya, ya ini harus diubah menjadi komik gitu, menjadi karakteristik komik, ilustrasi komik, bukan ilustrasi yang detail gini. Kalau memang mau ilustrasi detail kayak gini, ya gunakan punya Warhol yang cetak saring gitu. Dan juga jangan juga menggunakan font-font yang tidak sesuai dengan langgamnya. Gunakan font-font yang sesuai dengan langgamnya. Itu akan membantu untuk mengkonstruksikan bentuk-bentuk dari pop art sendiri. Itu sih deh untuk pop art. Kemudian untuk yang flat, udah flat. Permasalahannya gue nggak ngerti ini arahnya mau apa. Ini maksudmu apa? Judulnya Pak lupa masukin judulnya. Ya, itu kan prefix aja. Ya iya makanya saya nggak ngerti ya. Ditulisnya apa? Iya. Kan nggak ada yang tahu. Jadi silakan untuk revisi. Oke. Siap. Terus punya Pak Yoha Fauzi Muhammad. Tadi ada yang dari atas nih. Ada yang Pak izin ngirim format. Erwin. Oke, kita coba Erwin dulu karena dia sudah DM duluan. Erwin. Enggak ada Erwin. Oh, di email lama mungkin. Erwin. Oke, kita lihat Erwin. Oh, ini yang Jawara tadi. Ini ya. Heres ya, jangan lupa. Ini juga sama. Ini flat desainnya oke. It's fine. Oh, flat design apa namanya?
Artikonya oke. Cuman kayaknya jadi gedung gitu ya. Tapi gunakanlah font-font Art Deco. Low poly-nya juga bisa. Low poly kayak gini. Bisa juga untuk ditambahkan. Nggak masalah. Pop art-nya, wis mantap ini mah. Berbentuk. Kece ini. Bagus pop art-nya. Ini apa ini? Yang terakhir, Win. Ini apa? Low poly bukan? Low poly apa? Flat design bukan? Flat. Nya salah Pak, ya Pak. Oh, oke, fine. Jadi silakan untuk revisi ya, jangan sampai salah untuk format nanti. Dipastikan Erwin itu ya, kalau konstruksinya sesuai. Untuk yang geometris bisa kayak gini bisa, nggak masalah. Konstruksinya, tapi yang Art Deco yang perlu direvisi sama yang tadi, yang flat. Kalau mau flat, Egi minta diobrolin. Oke, Egi Maulana, Egi Maulana. Yang mana nih? Semua terus bagian. Bukannya kemarin udah. Yang ini udah. Tuh. Ya kan? Udah bisa dibilang. Redesign juga. Nah, kalau redesign jangan tulisannya jangan apa namanya? Jangan kayak gini. Gitu. Jadi jangan bentuknya adalah kalau mau flat ya flat sekalian gitu. Kita bumbuin lagi tuh Mas, ada yang belum. Egi minta etik sama artikelnya. Yes. Oh ya, kemarin revisi etiknya. Saya sudah bilang bahwa etnik yang dibuat itu silahkan untuk saya sudah bilang bahwa etnik yang dibuat itu harusnya mencerminkan dari etnik dari wilayahnya dia gitu. Misalkan kalau memang dia wilayah Bali ya gunakan etnik Bali, kalau Jawa ya di Jawa. Martabak gimana Pak? Ya dicari gitu. Etnik mana? Martabak mana? Martabak Bangka ya berarti etnik Bangka gitu kan. Konstruksinya adalah bentuk konstruksi yang etnik yang sesuai dengan tema. Gimana Pak bentuknya? Coba direnungkan dulu bentuk-bentuk etnik. Sama Art Deco tadi mintanya. Art Deco-nya malah udah sesuai. Tapi akan lebih baik lagi kalau gambar Art Deco-nya itu gambar-gambar Art Deco yang kayak gini, enak kan? Art Deco itu kan gambar posternya, poster desain, itu gambarnya kayak gini. Nah, bentuk-bentuk Art Deco kayak gini, lihat. Gradasinya kecil, kemudian bentuk-bentuknya high, gede. Atau bentuknya kayak gini. Itu Art Deco. Gitu Gi, 2 sesuai dengan request. Art Nouveau satu lagi, boleh. Tampilannya martabaknya mana gambarnya? Nggak ada. Oh itu kecil ternyata martabaknya. Cuma untuk Art Nouveau masih oke lah, masih bisa diterima. Hanya saja saya bilang bahwa apa namanya perlu untuk membuat sulur yang lebih banyak atau membuat outline atau membuat gambar background frame background Art Nouveau yang lebih bagus lagi. Itu Egi, kita lihat chatting yang atas lagi. Egi udah. Tadi Fauzi udah. Fauzi Muhammad. Udah kan Fauzi ya? Fauzi. Muhammad Abdullah. Oh yang Sanjay. Oh, udah. Yang ini flat design-nya cocok sih, bagus. Bukannya kemarin udah ya? Tapi fontnya yang tidak sesuai dengan flat design-nya. Ini etnik. Oh iya, etniknya. Etniknya juga bagus.
Menarik. Bisa sih. Gitu. Oke, kita Egi udah, Sofa Almarwah minta diobrolin. Oke, diobrolin dah. Sofa Almarwah 24. Oh, di email baru bukan? Oh iya, di email baru. Ada sisa tusuk loh sih, enggak ada ya? Nah, ini bagus nih. Sofinska menggunakan hotline. Tapi rapiin ya, jangan kayak gini. Kalau kamu mau rapiin di bagian ini ya, di bagian notasinya mana ya? Notasi. Ya. Di bagian ini. Jadi kalau mau rapiin. Gitu. Rapiinnya benar-benar dirapiin gitu. Jangan goyang-goyang gini. Goyang-goyang kan. Bentuknya goyang-goyang. Gitu. Nih, goyang-goyang juga. Dirapiin lah. Biar enak. Ada WhatsApp-nya udah bagus. Kemudian ininya juga kamu masih menggunakan apa? Masih menggunakan template kan. Ini juga sama, dirapiin. Ini malah enak nih. Artikelnya bagus. Pop art-nya yang saya bilang. Kalau mau menggunakan pop art, ya gunakan ilustrasi pop art. Dan kalau memang kamu merasa ilustrasi pop art kayak gimana, ya lihat aja pop art. Pop art komik. Lihat pop art komik tuh kayak gini. Itu Roy. Kayak gini nih. Lihat ciri khasnya dia. Pop art komik itu ada titik-titiknya. Bentuknya simple, nggak ada bayangan yang berlebih. Ini yang lama. Nggak ada bayangan. Sedangkan punyamu masih ada bayangannya. Masih ada bayangan, masih ada ini. Gitu. Dan jangan menggunakan 50%. Nggak bagus itu untuk kesehatan. Ini flat desainnya oke. Malah bagus flat desainnya. Simple. Ya, semoga menyenangkan nanti. Gitu Sofa. Gitu. Di eval semua enggak, Pak? Enggak dievaluasi semua. Gila, Pak. Nanti enggak makan malam saya. Saya dari jam 5 masalahnya ngobrolin ini. Dan saya berjanji untuk direkam apabila ingin di-play, silakan di-play. Oke, rekaman saya akan tutup. Kita akan lanjut ngobrol dari luar rekaman. Jadi teman-teman bisa mengevaluasi karya-karya teman-teman. Dan saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman RN, RM, SA, dan SB yang mau berkenan untuk ngobrol dengan saya selama 1 semester ini. Mohon maaf apabila ada banyak kekhilafan yang saya lakukan. Dan semoga teman-teman mendapat manfaat yang baik pada mata kuliah DKV 1 ini. Dan berharap nanti DKV 2 kita tidak dipertemukan, karena kalau kita dipertemukan kalian akan tersiksa lagi. Jadi saya akan stop record ini, silahkan untuk dilihat, diulang-ulang, silahkan dicari sesuai dengan keinginan kalian. Setelah itu kita akan ngobrol bebas. Thank you.